Saudara dan saudari yang terkasih, kita melihat di dalam Injil hari ini, Yohanes memperlihatkan kepada kita akan suatu pemahaman darinya sendiri yang sungguh mungkin sukar untuk difahami oleh sebahagian. Karena Yohanes di dalam Injilnya menulis Injil yang mana kristologi itu cerita tentang apa yang ditulisnya bermula dari atas dan turun ke bawah. Dalam arti kata, dia bermula daripada Allah, bermula daripada firman yang turun dan menjadi manusia di dalam pribadi Yesus sendiri. Saudara dan saudari, Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Sabda itu, perkataan itu, kalimah itu turun menjadi manusia. Pada mulanya ia adalah firman, saudara dan saudari. Dan dia turun menjadi manusia seperti kita. Di dalam pribadi Yesus yang lahir pada hari ini. Apa yang kita rayakan, saudara dan saudari, bukanlah suatu perayaan yang biasa. Bukanlah suatu perayaan duniawi yang kita rayakan sepanjang tahun. Tetapi suatu perayaan yang bermula dari atas dan turun bersama-sama dengan kita manusia dan hidup seperti kita manusia. Dan dialah Yesus Kristus. Kita tahu apa cerita bagaimana Yesus datang, bagaimana Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel mengabarkan bahwa dia akan mengandung, dan apa yang telah dirasai oleh Bunda Maria sehinggalah pada hari ini Yesus lahir. Sekarang kita mau melihat dan mau bertanya, kehadiran kita ke gereja pada hari ini suatu kehadiran yang sungguh luar biasa. Namun kehadiran itu menjijakkan kaki dan mendengar sabda firman Tuhan itu sendiri dan menerima dia di dalam Ekaristi tidak cukup kalau kita tidak memahami, tidak mengerti apakah inti kepada perayaan yang kita rayakan pada hari ini. Kalau kita datang hanya untuk merayakan Natal dan bergembira dan selepas itu berakhir tidak membawa maksud di dalam kehidupan kita yang seterusnya, maka sia-sialah apa yang kita lakukan pada hari ini jika tidak mengalami akan apa yang dikatakan di dalam setiap pewartaan. Saudara dan saudari, Yohanes mengatakan tentang cahaya. Cahaya yang datang di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Apabila kita melihat di dalam konteks ini, Yohanes membawa suatu maksud yang mudah dipahami oleh manusia biasa, yaitu apabila kita berada di dalam ruang ataupun lingkup kegelapan itu, dan apabila kita melihat satu cahaya terang, dan cahaya terang itu bersinar, maka hanya itulah yang kita akan dapat lihat di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak akan menguasainya. Kehadiran Kristus pada hari ini, saudara dan saudari, adalah suatu cahaya. Kita melihat sepanjang tahun di dalam kehidupan kita, apa yang telah berlaku. Apa yang telah kita lihat, apa yang kita telah lalui. Sudah tentu banyak yang kita boleh perkatakan tentang pengalaman hidup kita sepanjang tahun ini. Kita berada di penghujung tahun. Pandemiknya, situasi ekonominya, perancangan-perancangan yang kita mau lakukan tergendala disebabkan oleh pandemik, dan bermacam-macam lagi. Semuanya itu, saudara dan saudari, harus kita bawa di dalam kehidupan kita mahu melihat cahaya terang Kristus yang lahir.
Apakah maksud cahaya itu datang kepada kita? Apakah yang akan merubah hidup kita? Sepanjang tahun itu kita telah lalui, kita bawa bersama pengalaman hidup kita. Dan kita merayakan hari Natal. Adakah Natal itu memberi maksud? Kedatangan Kristus itu yang menjadi manusia, tinggal di antara kita, memberi impak kepada kehidupan kita, memberi impak kepada kehidupan keluarga kita dan komuniti kita. Ataupun perayaan sekarang ini, hari ini adalah suatu perayaan untuk bergembira. Kita mau menghadirkan diri kita ke dalam misa kudus, dan selepas itu kita pulang dan selesai. Tidak ada pengertian akan kehadiran Yesus di dalam hati pribadi kita. Tidak ada pengertian kelahirannya di dalam kehidupan keluarga. Lihat situasi diri kita masing-masing, lihat situasi keluarga kita. Adakah Kristus yang lahir membawa damai? Adakah Kristus yang lahir membawa pengampunan di antara keluarga? Adakah Kristus yang lahir meleraikan dendam? Adakah kelahiran Kristus meleraikan kebencian, memampukan kita untuk berdamai, memampukan kita untuk memaafkan orang, memampukan kita untuk melihat bahwa Yesus yang hadir membawa suatu perubahan di dalam hidupku dan di dalam keluargaku? Ataupun kelahiran hari ini hanyalah suatu kelahiran seperti juga perayaan-perayaan yang lain? Kita telah dipersiapkan saudara dan saudari di dalam setiap pewartaan di dalam perjanjian lama beberapa minggu yang lalu, mengatakan bahwa Mesias akan datang, akan menebus kamu, akan membawa kamu keluar daripada kesesakan hidup. Dia akan membawa penebusan dosa. Adakah kelahiran Yesus pada hari ini memungkinkan kita untuk menyadari bahwa dosaku akan diampuni karena Yesus lahir? Adakah kelahiran Yesus pada hari ini akan melihat terang di dalam kehidupan kita? Mungkin di dalam kehidupan keluarga adanya persengketaan, adanya situasi yang tidak dapat melihat muka dengan muka, menjijakkan kaki, mau naik ke tangga saudara dan saudari kita, rumah mereka pun kita tidak mampu karena kita menyimpan kebencian dan dendam. Kelahiran Yesus bukan semata-mata dirayakan, makan dan minum, menyanyi dan sebagainya, rumah dipenuhi dengan hiasan yang indah dan sebagainya. Tetapi kelahiran Yesus harus membawa perubahan di dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Melihat apakah maksudnya, adakah yang berubah di dalam hidupku, adakah yang berubah di dalam kehidupan keluargaku, ataupun saya masih lagi meneruskan cara hidup saya yang lama. Hari ini perayaan Natal, esok saya membenci engkau. Hari ini perayaan Natal, esok saya tidak mampu sudah memaafkan engkau. Terang itu tetap bercahaya di dalam kegelapan. Dan lihat terang itu, penyelamatan itu, membawa kita untuk lebih menyadari maksud Yesus yang lahir. Saudara dan saudari, apabila Yohanes bersaksi akan Dia yang telah mendahului Dia, telah ada sebelum Dia, itulah firman yang telah ada sebelum Yohanes. Firman itu adalah suatu tanda kepada manusia bahwa rencana Allah tetap turun untuk menyelamatkan kita. Dia akan lahir, dan melalui kelahirannya itu kita bergembira. Kita melihat cahaya terang Kristus. Mengapa kita bergembira merayakan Natal? Adakah karena kita makan banyak? Adakah karena hiasan rumah kita cantik? Adakah karena kita melihat banyaknya minuman yang tersedia untuk kita? Kita bergembira karena kita harus memahami maksud Yesus yang lahir. Adakah membawa perubahan ke dalam kehidupan kita? Saudara dan saudari, Yohanes mengatakan anugerah itu telah ada. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Maksudnya berkat demi berkat yang telah kita terima. Kita faham, kita tahu situasi pandemik.
menyesakkan kehidupan kita. Banyak halangan yang terjadi, membuatkan kita rimas, membuatkan kita kecewa, membuatkan kita susah. Namun saudara dan saudari, kita sekarang berada di penghujung tahun. Lihat setiap berkat yang kita miliki sejak awal tahun. Saya pasti kita mempunyai berkat-berkat, anugerah demi anugerah yang telah kita miliki. Mungkin kita terlalu melihat kepada perkara-perkara yang malang di dalam hidup kita, terlalu melihat perkara-perkara yang susah menimpa kehidupan kita, terlalu melihat kekecewaan, kesedihan yang menimpa kehidupan diri kita dan keluarga kita. Hari ini kita lihat setiap berkat, setiap anugerah yang telah kita terima, yang kita lupa untuk hargai, yang kita lupa untuk bersyukur, karena kita terlalu melihat kepada malangnya hidupku, susahnya hidupku. Berkat Tuhan sentiasa ada, saudara dan saudari. Anugerah Tuhan sentiasa ada. Cuma mungkin kita tidak memahaminya, tidak melihatnya, tidak menghargainya juga mungkin. Sebab itu pada hari ini, kita harus melihat setiap anugerah-anugerah itu sebenarnya sudah pun telah ada di dalam hidup kita. Dan anugerah itu akan membawa kita untuk lebih mengerti hidup kita. Tidak dinafikan kita mungkin berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak baik di dalam sepanjang tahun ini. Tetapi jangan lupa untuk melihat anugerah dan berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Yang mungkin kita terima setiap hari tetapi kita tidak langsung mau menghargainya. Yang mungkin kita lihat di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak pernah bersyukurnya. Kita melihat anugerah anak-anak, anak-anak melihat anugerah ibu bapa mereka, istri melihat anugerah suami, suami melihat anugerah istri, keluarga kamu, hayati, hargai, dan lihat kepenuhan kehidupan keluarga itu. Karena Yesus telah memberikannya di dalam bentuk anugerah-anugerah yang mungkin bagi kita tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita sadari. Saudara dan saudari, sebesar mana anugerah yang telah kita lupakan, yang telah tidak kita lihat di dalam kehidupan kita, yang kita tidak pernah syukuri. Lihat semua itu. Dan hari ini bersyukur atas segala berkat dan anugerah itu. Karena melalui Tuhan Yesus, anugerah dan berkat itu hadir untuk kehidupan kita. Dan kita bersyukur. Maka dengan selayaknya saudara dan saudari hari ini, kita mahu melihat di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita, adakah cahaya kelahiran Kristus yang lahir pada hari ini membawa cahaya kebenaran, membawa cahaya damai, membawa cahaya pengampunan, membawa cahaya yang benar-benar memberi kita suatu kepuasan dan pengertian bahwa karena Yesuslah yang lahir ke dunia, saya mampu merasai anugerah-anugerah hidup itu. Karena kelahiran Kristuslah saya mampu merasai pengampunan dosa. Karena kelahiran Kristuslah saya tahu bahwa saya akan diselamatkan apabila saya kembali kepada Tuhan, ataupun apabila Tuhan datang untuk kedua kalinya. Saya tahu saya akan selamat karena cahaya telah hadir. Dan saya mau melihat cahaya itu untuk bersinar di dalam hidupku dan di dalam hidup keluargaku. Amin.